ini adalah mengasihi berarti mengampuni. Kalau dari hari-hari yang lalu kita sudah belajar mengasihi berarti bersyukur dan yang lainnya, pada saat ini kita sudah sampai di mengasihi berarti memaafkan. Ini bisa materi ini diambil di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Nah, apakah dari antara kita ada yang mengenal seorang yang bernama Bill Buckner? Jika tidak ada, Bill Buckner ini merupakan seorang pemain baseball yang sangat terkenal. Ia merupakan outfielder dengan karir 22 tahun yang sukses di banyak liga, tapi dia sudah meninggal pada tahun 2019 di usianya yang ke-69 tahun. Dia sudah banyak memenangi liga-liga World Series, dia juga sudah 2 kali berada di posisi 10 besar dalam liga baseball. Dia bahkan juga merupakan juara Liga Nasional di tahun 1980-an dan juga All-Star pada tahun itu. Cuman, walaupun dia ini merupakan seorang yang hebat, manusia itu pasti tidak sempurna. Dia pernah melakukan kesalahan di mana menghancurkan karirnya pada saat itu. Nah, bagaimana dia menghancurkan karirnya? Mari kita dengar sama-sama. Pada musim gugur di tahun 1986, timnya, yaitu Red Sox, memimpin game di seri musim gugur pada saat itu. Nah, cuman ada satu babak di mana ini menentukan kemenangan mereka. Nah, di babak ini, namanya tuh babak Fall Classic, dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, di mana saat ia memukul bolanya malah menyelinap di antara kedua kakinya dan mencapai outfield. Nah, disinilah banyak orang-orang yang pada saat itu marah sama si Boston ini. Karena apa? Karena kesalahan kecilnya si Buckner ini, mereka tuh jadi kalah di World Cup di sini, World Series. Banyaklah orang-orang atau netizen-netizen yang kita bilang pada saat ini yang mencaci maki dia, yang meledak-ledak, marah-marahin dia, sampai-sampai dia harus pindah dari Boston ke Idaho pada saat itu. Nah, kemarahan fans-fansnya ini berlangsung selama waktu yang cukup lama, cuman keadaan itu mulai berubah sedikit-sedikit saat Red Sox akhirnya kembali memenangkan World Series pada 2 tahun, yaitu tahun 2004 dan 2007, banyak orang-orang yang sudah bisa memaafkan Buckner pada saat ini. Sampai-sampai pada saat itu ia kembali diundang ke Fenway Park untuk melempar bola pertamanya lagi. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang yang dulu sangat dibenci, tetapi setelah beberapa dekade, ia kembali diundang dan bahkan ia diberikan kesempatan untuk memukul bola pada saat itu. Sesaat ia memasuki lapangan, banyak sekali orang-orang yang memberikannya tepuk tangan, bahkan berlangsung hampir 2 menit, yang membuatnya meneteskan air mata. Nah, Kevin Mercer berkata kalau mantan pemain MLB Bill Buckner meninggal dunia dalam pelukan Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus Kristus. Nah, kita bisa lihat di sini ada kemiripan cerita Bill Buckner dengan murid Tuhan, yaitu Petrus, di mana mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan yang sangat buruk yang tercatat dalam sejarah. Baik, mari kita masuk ke dalam Rasul Petrus. Selama 3,5 tahun, Petrus mengikuti Yesus dan sangat dekat dengan dia. Petrus sama Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan, Petrus sempat menjadi subjek dari mujizat-mujizat besar tersebut. Nah, dikatakan juga ada dalam suatu kesempatan, ia tuh lagi mencoba menjala ikan. Kita tahu semua ceritanya kalau pada saat itu juga ia nggak dapat ikan, yang ada malah jalannya yang kotor, yang rusak, tapi dia nggak dapat ikan sama sekali. Sampai pada saat itu, Yesus datang. Ia melihat mujizat yang sangat besar. Kita tahu semuanya bahwa akhirnya Petrus mendapat ikan-ikan yang sangat banyak pada saat itu. Hingga pada saat itu, Petrus berkata,
Tuhan, janganlah mendekat kepadaku, saya adalah orang berdosa. Nah, ada juga di cerita lain diceritakan di mana Petrus sedang berada di Danau Galilea bersama dengan murid-murid yang lain, di mana sedang ada badai yang sangat besar menghantam mereka dengan kekuatan yang bisa menghancurkan perahu. Nah, tetapi di tengah-tengah badai itu, kita semua tahu orang-orang tuh bilang, ih, ada hantu yang lagi berjalan di atas air. Nah, itu merupakan Yesus, di mana pada saat itu Yesus menghampiri mereka yang sedang ketakutan, di mana air sedang bergolak, dan mereka berteriak ketakutan, tetapi Yesus menguatkan mereka dan berkata, jangan takut, akulah Yesus, jangan takut. Nah, inilah saat ketika Petrus kembali lagi berkata, Tuhan, jika itu benar-benar Engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air. Nah, Yesus menyuruhnya datang dan secara ajaib Petrus juga bisa berjalan di atas air di Danau Galilea yang sedang bergelap. Banyak sebenarnya cerita-cerita menarik mengenai Petrus pada saat itu, di mana Yesus sempat bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di sini kita juga bisa melihat kesempatan Petrus yang bisa benar-benar, kalau zaman sekarang bilangnya bicara dari hati ke hati dengan Yesus. Nah, dari cerita-cerita yang tadi, seharusnya kita sudah bisa tahu ya, kita bisa setuju kalau misalnya Petrus ini merupakan seorang nabi yang sangat hebat. Dia tuh benar-benar solois yang bertahan untuk bisa berjalan bersama dengan Yesus. Nah, cuman sama halnya dengan Bill Buckner, walaupun dia merupakan pemain yang hebat, dia juga sempat melakukan kesalahan yang membuat dia ini dicoreng namanya, jadi jelek. Orang-orang tuh setiap ingat Petrus tuh selalu ingat cerita ini, di mana tepat sebelum penyaliban, Yesus berbicara pada murid-muridnya. Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Nah, waktu murid-muridnya mendengar ini, Petrus bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah, Petrus udah berkali-kali nih bilang kayak gitu, kalau dia nggak akan pernah menyangkal Yesus. Cuman belum ada beberapa jam, dia tuh nggak hanya menyangkal Yesus, bahkan ia juga mengutuk dan bersumpah kalau ia tidak mengenal Yesus. Kita bisa bayangkan ya, karena saya yakin masing-masing dari kita juga manusia, pasti kita bisa merasakan hal yang sama pada Petrus. Kalau misalnya ada teman kita yang tiba-tiba ditangkap polisi, baru ditanya, kamu kenal nggak dia siapa? Oh enggak, saya nggak kenal. Untuk cari aman, kenapa? Nanti kita juga masuk penjara. Inilah yang dilakukan Petrus pada saat itu. Petrus menyangkal gurunya, ia menyangkal, padahal di situ seharusnya ia membela Yesus. Dari sini, Petrus merasa kalau dirinya itu adalah seorang pengecut. Petrus merasa sangat hancur dan malu. Nah, menurut kita semua, apa yang terjadi selanjutnya? Kalau misalnya kita manusia, kita anak muda nih zaman sekarang, kalau misalnya kita udah melakukan kesalahan nih yang orang-orang tahu, kita tuh rasanya kayak, aku pengen mati aja deh, muka aku udah nggak tahu mau ditaruh di mana. Cuman beda halnya dengan Petrus, di mana ia tetap bertahan, dan setelah Yesus disalibkan, Yesus dan Petrus mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Nah, di sini dikatakan, setelah kebangkitannya, ia bertemu dengan Petrus lagi di tempat yang sama di mana beberapa tahun lalu Petrus menyaksikan penangkapan ikan yang ajaib. Mari kita lihat percakapan Tuhan dengan Petrus yang ada di Yohanes 21. Kita baca sama-sama, Yohanes 21 ayat 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, dari percakapan tadi kita tahu di sini merupakan titik di mana Yesus bisa kembali memaafkan Petrus. Sama halnya dengan Bill Buckner, di mana waktu itu ia sangat dibenci oleh fans-fansnya, di mana ia dicaci, ia dimaki, sama juga dengan Petrus di mana ia menyangkal Yesus. Pada saat itu sampai-sampai bisa dibilang itu titik di mana hal yang besar benar-benar terjadi pada Yesus juga. Nah, cuman ia tetap menerima anugerah pengampunan. Kisah Petrus mengajarkan kalau kita mengasihi berarti kita mengampuni. Kita memperhatikan kalau Yesus mengampuni Petrus meskipun ia telah melakukan kesalahan dan kegagalan yang sangat besar. Ia mengampuninya karena dia mengasihinya. Kita mungkin juga pernah melakukan kesalahan yang serius. Tetapi Yesus yang sama mengampuni Petrus juga, ia mengulurkan pengampunannya kepada kita masing-masing. Di sisi lain, kisah ini juga mengajarkan untuk kita supaya bisa mengampuni, sama seperti yang Yesus lakukan. Tuhan memberi Petrus kesempatan yang kedua, meskipun ia telah melakukan kesalahan. Demikian juga, kita semua harus bersedia untuk mengampuni. Hari ini, semoga kita bisa menerima pengampunan dan juga memberikannya. Jangan pernah lupa kalau Yesus mengasihi kita yang berarti ia mengampuni kita juga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita pada hari ini. Terima kasih.